حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis langsam pagi yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang kita bisa dustakan coba? Berprasangka baik kepada Allah itu merupakan sebuah standar sukses dalam hidup. Ya, karena Allah sudah mengatakan, ana inda zonni abdi bi, aku kan menurut prasangka hambaku, kata Allah. Maka bagaimana seorang hamba bisa berprasangka baik sama Allah kalau dari awal dia tidak mengenal Allah? Ya, manusia berjanji, kita yakin, ya, dengan untayan kata indah, tulisan maupun ucapan, berharap dipercaya oleh manusia. Kita yakin manusia yang disaring pun masih banyak dusta di dalamnya. Kita bisa yakin dengan janji manusia. Allah yang maha segala-galanya, yang betul-betul jujur mencintai makhluk yang bernama manusia, yang tercipta buat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita nggak bisa berhusnuzon. Allahu akbar, masya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya standar-standar ayat yang diinformasikan kepada kita ketika kita belajar, ya, baik waktu itu secara offline, sekarang mungkin kita nggak bisa offline, kita online, kita berhusnuzonlah kepada Allah, ya, bahwa ya, yang namanya hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Masyarakat, andai mereka mau istiqomah di atas fitrahnya tercipta untuk beribadah, Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Ya. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Karena prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Kita nggak boleh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masya Allah, ya, betul-betul memang mengetahui, ya, apa yang ada. Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah. Oleh karena itu, kitanya yang perlu tahu bahwa pada hakikatnya dalam kehidupan ini memiliki landasan. Kewajiban yang utama sebagai seorang muslim itu memiliki landasan utama dalam agama. Jangan sampai seorang muslim ini menjalani hidup tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal Islam dengan cara yang betul. Akhirnya hidup ini lelah. Ya, kita terpontang-panting seperti kayu kering di tengah badai ujian. Iya, banyak loh kondisinya seperti itu. Apalagi di zaman pandemi yang seperti ini kan. Kita menganggap bahwa kita lagi diazab aja sama Allah, diturunin bala aja. Padahal kalau kita kenal Allah dengan betul, kita akan tahu bahwa memang beginilah hidup. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kan Nabi mengatakan inna izomal jaza ma'izomil bala, bahwa besarnya nikmat yang bakal kau dapatkan nanti itu disesuaikan dengan besarnya ujian yang Allah ujikan. Ya, siapa yang tidak pernah mengalami sakit? Seluruh manusia mengalami sakit. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, jangan anggap kalau kita sudah belajar agama terus kita nggak sakit, kita nggak diuji, hingga kita nggak disentuh oleh wabah yang sedang merebak. Lah, pastilah kita merasakan kita manusia. Karena itu kita butuh Allah. Nah, indahnya agama ini membuat kita makin sadar bahwa
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu betul sekali gitu loh. Bahwa Allah tuh nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ukurannya bukan sehat atau sakit, bukan sembuh atau tidak sembuh, gagal atau sukses, hidup atau mati, bukan itu permasalahannya. Tetapkah kita istiqomah di atas fitrah diri kita tercipta untuk beribadah? Itu yang terpenting. Sehat ngaji, sakit ngaji. Jangan sampai sehat doang kita ngaji, sakit kita berkeluh kesah sama Allah saja. Jangan. Berkeluh kesah boleh. Kita minta sama Allah. Ya as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala'a husni, dan seterusnya. Minta sama Allah yang terbaik. Tapi ya, dengan terus beribadah dengan cara yang baik. Ya, Masya Allah, nikmat sekali. Jadi jangan sampai ujian yang sedang kita jalani dalam kehidupan ini membuat kita rubah fungsi hidup kita. Jadilah orang-orang yang tetap beristiqomah untuk berhusnuzan kepada Allah. Ya, tetap rencanakan hal-hal yang baik. Zikir pagi petang tuh jangan dikurangin tuh ya. Pola hidup sehat tetap. Husnul Hindi, Habatus Sauda, itu sudah arahan Rasul tuh. Jangan sampai nggak disentuh. Adapun tentang masalah teknik survive dalam sebuah negeri, sebuah tempat di mana kita tinggal, suruh memanfaatkan 3M, 5M, lakukan, itu saran bagus ya. Tapi ingat, yang utama sunnah-sunnah Rasul dikedepankan. Ya, baik itu dengan cara melaksanakan zikir pagi petang, berdoa kepada Allah, karena yang namanya wabah, penyakit itu kan Allah yang turunkan. Allah juga yang bakal mengangkatnya semua. Dan ini merupakan sebuah bentuk ujian yang kalau kita kembalikan ke Allah selesai semua. Nggak ada yang susah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah. Ya, Allah itu kalau sudah memiliki kehendak tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Oleh karena itu buat Allah tuh nggak ada yang nggak mungkin. Minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Minum obat-obat dokter yang memang harus diminum. Kalau dokter bilang minum, nggak apa-apa. Ya, tapi tolong sebelum minum doanya untuk Allah, bukan buat orang yang ngasihnya. Ya, kita minta sama Allah agar Allah berikan balasan yang banyak buat orang-orang soleh yang telah membantu kita. Alhamdulillah. Rabbana azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka sifan la yughadiru saqaman. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Ucapkan makasih buat orang-orang yang telah membantu kita ya. Sarannya semuanya yang terbaik, semoga Allah balas dengan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita kalau lagi sakit nggak bisa ngebales ya semua ucapan-ucapan manusia secara umum, tapi kita saling berhusnuzon lah ya. Disinilah ketika kita diuji kita bisa tahu siapa sebenarnya orang-orang yang dekat sama kita, siapa yang sebenarnya sayang sama kita, siapa orang-orang yang betul-betul membutuhkan diri kita. Nah, setelah kita tahu dengan ujian seperti ini, jaga mereka. Dialah sahabat kita dunia dan akhirat ya. Buat mereka mungkin juga ada yang mencibir, bersyukur karena sakitnya kita, kesempatan kita doain. Semoga Allah berikan hidayah buat semuanya insya Allah ya. Jangan sombong. Dunia ini sebentar. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ujian sakit, ya Allah, sehat itu indah betul-betul. Wajar kalau Nabi suruh kita jaga sehat kita sebelum datang waktu sakit kita. Karena sehat itu nikmat. Bisa beribadah kepada Allah, bisa berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk nikmat buat kita semua insya Allah. Tapi intinya pada pagi hari ini dengan kesehatan yang kita miliki, berangsur-angsur kita kembalikan lagi kemaksimalan dalam ibadah kita kepada Allah ya. Idul Adha di depan mata ini. Jangan berkeluh kesah tentang masalah dana haji yang memang lagi diuji kita dengan itu semua, betul? Oke, taib, hadapi, Allah nggak buta kok. Kemudian jangan sampai pula banyak saling hujat di antara kita yang kita nggak tahu kemana kita letakkan hujatan tersebut. Mendingan kita fokus tabung korban. Idul Adha kita bisa menyembelih karena selalu ada kesempatan buat beribadah. Jangan sampai ujian ini menyetop semua nikmatnya ibadah ya. Bismillah, fokus. Masih ada kesempatan buat beribadah. Apa? Idul Adha dan penyembelihan nanti insya Allah. Tetap semangat ya. Masya Allah. Semoga manfaat yang disampaikan. Kita akan masukkan beberapa hal-hal yang penting nanti. Pelan-pelan dengan video-video pendek berikutnya insya Allah ya. Jazakumullah khair buat semuanya.
Masya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.